Namaku Maya. Sudah hampir 4 tahun aku tinggal sendirian di rumah ini. Rumah besar peninggalan almarhum suamiku yang kini kusulap menjadi rumah kos. Letaknya di kawasan Cisitu, Bandung Utara. Udara di sini selalu sejuk. Bahkan kadang terlalu dingin untuk hati yang masih berusaha hangat. Pagi selalu datang dengan suara yang sama, gemericik air dari keran di dapur, gesekan sapu di halaman, dan langkah-langkah anak-anak kos yang terburu-buru berangkat kuliah. Kadang aku hanya mengamati dari jendela ruang tamu, secangkir kopi di tangan. Mencoba meyakinkan diri bahwa kesibukan mereka entah bagaimana juga milikku. Bahwa aku masih punya kehidupan di tengah sepi. Setelah suamiku meninggal, rumah ini terasa terlalu besar. Dulu setiap sudutnya penuh tawa, kini hanya gema langkahku sendiri yang terdengar. Menyewakan kamar-kamar kosong jadi caraku melawan kesepian. Juga sedikit alasan untuk tetap bangun pagi dan menyiapkan sarapan. Hari itu, udara dingin bercampur aroma hujan sisa malam tadi. Aku baru saja menjemur beberapa handuk ketika suara koper diseret terdengar di halaman depan. Seorang laki-laki muda berdiri di depan pagar, wajahnya belum kukenal. Dia tersenyum sopan. "Bu, ini rumah kos Bu Maya, ya?" Aku mengangguk. "Iya, kamu yang kemarin telepon soal kamar lantai atas?" "Iya, Bu. Saya Ardi." Nama itu terasa ringan. Ardi, sederhana, tapi ada sesuatu di cara dia menyebutkannya. Seolah menyiratkan semangat muda yang belum lelah menghadapi dunia. Aku mengajaknya masuk, menunjukkan kamarnya. Menjelaskan peraturan sederhana rumah ini. Dia memperhatikan dengan sopan, mengangguk-angguk, sesekali tersenyum malu. Ada sesuatu yang hangat dari caranya menatap, bukan menantang. Tapi juga tidak sepenuhnya biasa. Ketika dia mulai menata barangnya di kamar, aku menatap keluar jendela. Gerimis mulai turun lagi. Entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Mungkin karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sendirian di rumah ini. Sudah 2 minggu Ardi tinggal di rumah kosku. Anak itu sopan, rajin, dan tidak banyak bicara, tapi entah kenapa kehadirannya selalu terasa. Seperti aroma kopi yang samar tapi menenangkan, walau cuma tercium sebentar. Setiap pagi, aku sering melihatnya membantu menata sepatu di teras tanpa kuminta. Kadang juga memungut daun kering yang jatuh dari pohon mangga di halaman. "Aduh, nggak usah repot, Di," kataku suatu pagi sambil tertawa kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Biar halaman kelihatan rapi. Lagian saya juga belum berangkat," jawabnya. Dengan senyum yang membuat udara Bandung terasa sedikit lebih hangat. Sore itu hujan turun lama sekali. Aku duduk di ruang tamu sambil membaca koran lama yang sudah agak lembab. Ketika suara langkah pelan terdengar dari tangga. Ardi berdiri di ambang pintu, membawa 2 cangkir teh hangat. "Buat Ibu," katanya pelan. Aku menatap cangkir itu. Sedikit terkejut, aroma jahe dan gula merah langsung memenuhi ruangan. "Terima kasih, Ardi. Kok kamu tahu Ibu suka teh jahe?" Dia tersenyum samar. "Waktu Ibu sakit minggu lalu, saya dengar Ibu bilang ke Bu Wati, saya ingat saja." Ada hening beberapa detik yang entah kenapa terasa panjang. Suara hujan di luar seperti menjadi latar musik untuk sesuatu yang tidak sempat terucap. Kami duduk berdua di ruang tamu, hanya memandangi jendela yang buram oleh uap. Kadang aku ingin bicara tentang kesepian, tentang suamiku yang sudah tiada, tentang malam-malam panjang yang sunyi tapi suaraku selalu tertahan. Yang terdengar hanya hujan. Sampai akhirnya Ardi berkata pelan, "Kadang saya iri sama Ibu." Aku menatapnya heran. "Iri? Sama apa?" "Sama caranya Ibu tetap tenang walau sendirian," katanya, menatap keluar jendela. "Saya belum tentu bisa begitu." Aku tersenyum tipis.
Tenang itu bukan berarti tidak sepi, kadang. Justru karena terlalu sepi, kita belajar kelihatan tenang. Dia tidak menjawab, tapi matanya menatapku lama. Ada sesuatu di tatapan itu, bukan tatapan anak kos kepada pemilik rumah, tapi seseorang yang tiba-tiba mengerti luka yang sama. Sudah hampir 2 bulan Ardi tinggal di rumah kosku. Anehnya, waktu berjalan lebih cepat sejak dia datang. Hari-hariku yang dulu sunyi kini selalu punya sesuatu, entah suara langkahnya di tangga, tawa kecil dari dapur, atau sekadar sapaannya setiap pagi, "Selamat pagi, Bu Maya." Hal-hal kecil itu ternyata cukup untuk membuat hati yang lama tertidur mulai berdebar lagi. Suatu sore, listrik padam. Bandung turun hujan deras, dan rumah terasa gelap kecuali cahaya dari lilin yang kutaruh di meja makan. Anak-anak kos lain sedang di luar semua, hanya aku dan Ardi di rumah. Dia muncul dari arah tangga, membawa santer kecil. "Ibu nggak apa-apa di bawah gelap-gelap gini?" Aku menggelang. "Nggak apa-apa, cuma suasananya jadi kayak masa dulu waktu belum banyak listrik." Ardi tertawa kecil. Mungkin justru itu yang bikin tenang. Kami duduk di ruang makan, hanya ditemani suara hujan dan gemericik air di talang. Lilin memantulkan cahaya lembut di wajahnya dan untuk pertama kali, aku sadar betapa dewasanya ia terlihat untuk seusianya. Ada sesuatu di tatapan matanya. Perhatian yang tulus, tapi juga hati-hati. Aku menatap cangkir di tanganku. "Ardi, kamu kangen rumah? Enggak." "Kadang," jawabnya pelan. "Tapi di sini juga, saya merasa seperti di rumah." Ucapannya membuatku terdiam lama. Aku ingin menanggapinya, tapi kata-kata terasa terlalu rapuh untuk diucapkan. Di dada, ada sesuatu yang tumbuh lembut tapi juga menakutkan. Mungkin ini yang dulu pernah kurasakan di awal pernikahanku, rasa ingin menjaga, tapi juga takut kehilangan. Malam itu, kami tidak banyak bicara, tapi diam di antara kami bukan lagi sepi melainkan sesuatu yang hangat, seperti selimut tipis di tengah dinginnya Bandung. Dan sejak malam itu, setiap kali hujan turun, aku selalu teringat cahaya lilin yang menari di wajahnya dan perasaan yang tak lagi bisa kusebut sekadar rasa sayang. Kepada anak kos, pagi di Bandung selalu punya aroma khas, campuran antara kopi, tanah basah, dan embun yang baru jatuh. Biasanya itu aroma yang menenangkan, tapi pagi itu, entah kenapa, justru membuat dadaku terasa berat. Beberapa hari terakhir, aku sering menghindari Ardi bukan karena marah, tapi karena takut. Takut pada sesuatu yang bahkan tidak bisa kusebut namanya. Aku tahu, perasaan ini mulai keluar dari tempat yang seharusnya. Aku pemilik rumah kos. Dia hanya anak kos. Aku jauh lebih tua, punya masa lalu yang panjang. Sementara dia baru saja menapaki hidupnya. Tapi semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin dekat rasanya hati ini ditarik. "Bu Maya, Ibu nggak apa-apa?" Suaranya terdengar dari depan dapur suatu sore. Aku menoleh. Ardi berdiri di sana, membawa kantong plastik berisi sayur dan buah dari warung. "Saya sekalian belikan buat Ibu," katanya. "Ibu belum sempat ke pasar." Aku menarik napas panjang, menatapnya. "Kamu nggak harus repot, Ibu bisa sendiri." Dia menunduk sedikit, lalu berkata pelan, "Saya tahu Ibu bisa, tapi kadang nggak semua hal harus dilakukan sendirian." Kalimat itu menembus sesuatu di dadaku. Ada kehangatan, tapi juga rasa bersalah. Aku hanya tersenyum singkat dan berusaha menatap ke arah lain. Takut tatapanku membeberkan lebih banyak dari yang boleh. Malamnya aku duduk di balkon lantai 2 tempat favoritku menatap langit, Bandung yang sering berawan. Dari bawah, ku dengar Ardi tertawa kecil bersama anak kos lain. Aku senang mendengarnya bahagia, tapi juga sadar. Aku mulai menunggu suaranya tanpa sadar. "Sudah malam, Bu. Nanti masuk angin." Ternyata dia melihatku dari halaman. Aku tersenyum dari atas. "Kamu juga, jangan kelamaan di luar." "Kalau Ibu belum masuk, saya juga belum," jawabnya ringan. Aku tidak tahu apakah dia sadar betapa kalimat sederhana itu mengguncang ketenanganku. Di usia yang sudah lama berhenti berharap, tiba-tiba ada seseorang yang membuatku ingin menunggu pagi lagi. Tapi malam itu aku tahu satu hal. Sesuatu yang hangat ini mulai berbahaya. Dan cepat atau lambat,
Aku harus memilih melangkah menjauh, atau berani menatap perasaan yang mulai tumbuh di luar batas. Malam itu aku tidak bisa tidur. Lampu kamar sudah kupadamkan sejak 1 jam lalu, tapi mataku tetap menatap langit-langit yang gelap. Di luar, suara serangga malam beradu dengan detik jam di dinding. Bandung sedang sepi, tapi pikiranku tidak. Entah sejak kapan Ardi mulai menempati ruang di kepalaku. Bukan hanya sebagai penghuni kos, tapi sebagai seseorang yang membuat hatiku berdetak seperti dulu. Saat aku masih muda dan berani bermimpi tentang cinta. Aku tersenyum getir. Cinta, gumamku pelan. Kata itu terasa asing di lidahku sekarang. Sejak suamiku pergi, aku tidak pernah lagi berpikir soal itu. Hidupku hanya berputar di sekitar rumah, penyewa, dan waktu yang berlalu perlahan seperti kabut di pagi hari. Tapi kini, ada yang berubah. Setiap kali mendengar langkah Ardi di tangga, hatiku seperti mengenali irama yang telah lama hilang. Setiap kali dia menyapa, ada kehangatan yang terasa menembus kesunyian di dadaku. Dan itu membuatku takut. Takut karena perasaan ini datang di waktu yang salah. Takut karena aku sudah terlalu lama meyakinkan diri bahwa masa-masa seperti itu sudah berlalu. Aku bangkit, melangkah ke jendela. Dari sana, terlihat cahaya redup dari kamar Ardi. Mungkin dia juga belum tidur. Kupandangi cahaya itu lama-lama, lalu tersenyum. Apa aku terlalu bodoh jika berharap lagi? Aku tahu cinta di usia muda dan cinta setelah kehilangan tidaklah sama. Yang pertama datang dengan berani, yang kedua datang dengan ragu. Tapi rasa ragu itulah yang justru membuatnya nyata. Mungkin, pikirku, Tuhan memang punya cara aneh untuk menyembuhkan luka. Kadang bukan dengan memberi seseorang yang sempurna, tapi dengan menghadirkan seseorang yang membuat kita berani membuka hati lagi. Meski dengan takut-takut, aku menutup jendela perlahan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku berdoa sebelum tidur. Bukan untuk meminta Ardi mencintaiku, tapi agar aku punya cukup keberanian untuk menerima apapun yang akan terjadi. Entah itu cinta, atau hanya pelajaran tentang bagaimana cara hidup kembali. Hujan baru saja berhenti ketika Ardi mengetuk pintu dapur. Aku sedang menata gelas-gelas yang baru dicuci. Aroma tanah basah masih tercium dari halaman belakang. "Ibu belum tidur?" tanyanya pelan. Aku menoleh, tersenyum. "Belum. Biasanya kalau hujan begini, susah tidur. Dingin banget." Dia mengangguk, lalu duduk di kursi dekat jendela. Tangannya memegang 2 gelas teh hangat. "Saya buatkan teh, Bu. Sekalian temani ibu sebentar, ya?" Aku sempat ingin menolak, tapi senyum dan ketulusannya membuatku tak sanggup. Kami duduk berdua di dapur, mendengarkan suara tetes air yang jatuh dari atap ke tanah. Lama kami diam, hanya menikmati hangatnya teh dan dinginnya udara malam. Sampai akhirnya aku berkata pelan, "Ardi, kamu pernah kehilangan seseorang?" Dia menatapku lama sebelum menjawab. "Iya, Bu. Waktu SMA. Bapak saya meninggal mendadak." Aku terdiam, menatap uap dari gelas di tanganku. "Aku juga. Suamiku meninggal 6 tahun lalu." Aku jarang mengucapkan kalimat itu sekarang. Tapi malam itu, entah kenapa, rasanya perlu. Ardi menatapku dengan mata yang lembut. "Saya tahu rasanya, Bu." Rumah terasa sepi, walau orang banyak di sekitar. Kadang bukan orangnya yang kita rindukan, tapi cara kita merasa hidup saat mereka masih ada. Kalimat itu menembus ke dalam, seolah ia membaca isi hatiku. Aku mengangguk pelan. "Benar, Di." Setelah itu, aku takut dekat sama siapapun. Takut kehilangan lagi. Takut bahagia sebentar lalu hancur lagi. Kadang, katanya, takut itu cuma tanda kalau kita pernah benar-benar mencintai. Ia menatapku sebentar, lalu menunduk lagi. "Tapi, bukan berarti kita nggak berhak mencoba lagi,
kan? Aku menatapnya lama. Ada ketenangan di wajahnya, tapi juga kesedihan yang kukenal. Untuk sesaat, dunia di luar seolah berhenti. Tak ada yang kami katakan lagi. Tapi dalam diam itu ada sesuatu yang jujur, dua jiwa yang sama-sama retak. Tapi berusaha memahami cara berdamai dengan masa lalu. Aku menarik napas panjang. Terima kasih, Ardi. Aku nggak tahu kenapa, tapi malam ini, aku merasa nggak sendirian. Dia tersenyum kecil. Mungkin karena sebenarnya ibu memang nggak pernah sendirian. Musim hujan di Bandung mulai reda. Udara pagi tak lagi sedingin bulan lalu. Dan bunga Kamboja di halaman rumah kosku mulai mekar satu persatu. Seperti hidup yang pelan-pelan menumbuhkan warna setelah lama terasa abu-abu. Hari itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Di dapur, Ardi sudah menyiapkan air panas untuk kopi. Pagi, Bu Maya, sapanya sambil tersenyum. Aku membalas senyumnya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, bukan lagi debar, tapi ketenangan. Beberapa bulan terakhir, aku banyak belajar tentang menerima, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana seseorang bisa hadir bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengingatkan kita bahwa hati masih bisa tumbuh. Kami berbincang ringan pagi itu tentang kuliah Ardi, tentang rencananya setelah lulus, tentang hidup yang katanya tidak selalu harus besar untuk bisa berarti. Aku mendengarkan sambil menatap wajahnya, bukan dengan rasa yang dulu, tapi dengan syukur. Ketika ia berangkat, aku duduk di teras menatap langit. Ada perasaan lega, sekaligus sedih yang tenang. Dulu, aku pikir cinta selalu tentang memiliki seseorang. Tapi ternyata, kadang cinta justru datang untuk menunjukkan siapa diri kita setelah kehilangan. Ardi datang di waktu yang tepat saat aku lupa caranya tersenyum. Lupa caranya percaya pada hidup. Kini aku sadar, mungkin memang itu tujuannya. Bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk menyalakan sesuatu yang padam di dalam diriku. Malamnya, aku menulis di buku catatan kecil. Aku tidak lagi ingin mencari pengganti. Aku hanya ingin tetap hidup dengan hati yang hangat. Seperti dulu sebelum takut datang. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa membaca kalimat itu tanpa air mata. Aku menatap keluar jendela, ke langit Bandung yang bersih dari hujan, lalu tersenyum. Mungkin begini rasanya sembuh, bukan karena seseorang membuatmu utuh, tapi karena kamu akhirnya berani mengakui bahwa kamu pernah retak dan memilih untuk tetap mencintai hidup. Sudah hampir setahun sejak Ardi meninggalkan rumah kos ini. Ia lulus, lalu pindah ke Jakarta untuk bekerja. Sejak itu, rumah ini kembali tenang. Tak ada lagi suara langkahnya di tangga, atau cangkir teh yang tiba-tiba muncul di meja dapur. Tapi anehnya, aku tidak merasa sepi. Setiap pagi, aku tetap menyiapkan 2 cangkir kopi, 1 untukku, 1 lagi untuk kenangan yang hangat. Lalu aku menulis tentang hidup, tentang kehilangan, dan tentang seseorang yang datang sebentar tapi mengubah banyak hal dalam diam. Hari ini, aku menulis surat. Bukan untuk dikirim, tapi untuk disimpan. Untuk Ardi. Bandung masih sama. Masih sering turun hujan di sore hari. Masih ada aroma tanah basah yang membuatku tenang. Tapi ada satu hal yang berbeda, aku sudah tidak takut lagi hidup sendirian. Terima kasih, Di, karena pernah hadir di hidupku. Kamu mungkin tidak tahu, tapi setiap hal kecil yang kamu lakukan dulu telah
menyalakan cahaya di tempat yang gelap. Kau ajarkan aku bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki. Kadang tentang hadir dan pergi dengan tulus. Sekarang aku tahu, tidak ada cinta yang datang sia-sia. Ada yang datang untuk tinggal, ada yang datang untuk menyembuhkan. Dan kamu, Ardi, kamu adalah bagian dari perjalananku untuk sembuh. Semoga hidupmu selalu hangat, seperti teh jahe yang pernah kau buatkan malam itu. Kalau suatu hari kamu rindu Bandung, datanglah. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk tersenyum bersama pada kenangan yang pernah kita bagi dengan tenang. Salam. Maya. Aku melipat surat itu, menaruhnya di antara halaman buku catatan yang mulai penuh. Lalu aku keluar ke teras. Langit sore di atas Bandung berwarna jingga tenang, lembut, dan hidup. Aku menarik napas panjang, merasa utuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dan di antara hembusan angin yang lewat, aku mendengar sesuatu. Bukan suara langkah, bukan panggilan, hanya bisikan lembut dari hati sendiri. Kamu sudah bisa bahagia lagi, Maya.